Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Saya Andre Ekwansa dari SD 03 Seri Menanti. Saya Marlin Kartikawati dari SMP Negeri 1 Abung Barat. Dan saya Epa Yanti dari SMP Negeri 1 Abung Barat. Kami akan melakukan percakapan tugas modul 2.3 coaching supervisi akademik. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator keberhasilannya yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching Bu, saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau itu temui. Baiklah Pak Andre, semoga indikator ini nanti bisa tersampaikan prosesnya melalui alur tirta. Iya. Kemudian ide-ide dari Kuci tergali dengan sangat maksimal ya Pak Andre. Iya Bu. Dalam proses percakapan nanti mudah-mudahan lancar ya. Amin amin Bu. Ya. Baiklah Pak Andre, hanya itu saja yang akan saya tanyakan dengan Pak Andre terkait nanti pelaksanaan coaching seperti apa. Nanti silakan Pak Andre. Assalamualaikum Pak. Ya Pak Andre, waalaikumsalam. Saya dengar-dengar Ibu Epa ini diutus oleh pihak sekolah untuk mengikuti lomba pengucapan prasetya ya Bu ya? Iya Pak, Panca Prasetya seperti itu Pak. Ya Pak Andre tahu sendiri waktu rapat kan, Andre ada kan di situ? Ada. Pas waktu rapat itu Ya. kan Bu Atika tuh menunjuk saya ya Pak ya, bahwa nanti saya mewakili lomba untuk tingkat kecamatan itu pada acara Porpri dan PGRI Pak ya. Jadi sebagai peserta lomba untuk pengucapan Panca Prasetya seperti itu. Tapi ya itu Pak, saya tuh agak apa ya Pak ya, agak ragu, agak seperti tidak mampu gitu loh Pak. Pede Nggak gitu ya? Iya Iya. Pak, nggak pede saya itu Pak, beneran. Jadi Ibu itu nggak pede ya? Terus bisa dijelasin Bu, kenapa Ibu nggak pedenya itu, kenapa gitu, ada apa gitu di Ibu? Saya tuh nggak pede itu gini Pak. Setahun yang lalu itu saya pernah dikirim juga seperti ini. Kemudian terus kan saya gagal Pak. Gagal artinya nggak menang Pak di situ. Kenapa nggak menang? Ya karena saya mungkin waktu itu tidak fokus lah, mungkin seperti itu ya. Jadi saya gagal itu. Jadi kalau seandainya ini pun ditunjuk lagi kemudian saya gagal lagi, malu lah Pak pastinya. Seperti itu kan ya. Saya paham. Jadi Ibu itu secara tidak langsung trauma lah ya gitu ya, dengan kegagalan yang pertama. Untuk kegagalan kedua itu belum siap gitu Bu ya. Bisa Oke. Tapi pasti kepala sekolah itu mempunyai penilaian Bu terhadap Ibu Epa. Kenapa Ibu Epa bisa dipilih untuk mewakili sekolah ataupun kecamatan? Itu kan pasti ada calon, sedangkan calon-calonnya ataupun guru-guru di SMP ini kan banyak gitu kan. Tapi kenapa sih? Mungkin ada kelebihan di Ibu, mungkin ada apa di Ibu? gitu ya. Kalau kelebihan saya tuh tidak bisa menilai kelebihan saya seperti apa ya Pak ya, ataupun begitu juga saya nggak tahu penilaian buat kita memilih saya itu seperti apa. Tapi kadang kalau menurut saya ya Pak, pada saat kemungkinan ini baru pikiran saya, pada saat acara-acara di sekolah ataupun acara-acara misalnya di kecamatan itu saya selalu ditunjuk sebagai pembawa acara, atau di sini apa sih, MC lah katakanlah seperti itu Pak. Jadi pembawa acara. Nah mungkin itu salah satu faktor kenapa Bu Atika pilih saya seperti itu. Atau itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, mungkin suara saya besar kali ya. Besar karena suara saya memang cewek tapi gede gitu loh Pak, suaranya gitu kan. Mungkin itu Pak. Nah, itu bagus Bu. Kemungkinan kemampuan yang Ibu Epa miliki itu sudah lebih dari cukup lah sebenarnya ya untuk mengikuti lomba tersebut. Kira-kira nih Bu,
Apa sih rencana Ibu Epa ini untuk bisa lebih percaya diri lah, untuk menumbuhkan rasa Ibu percaya diri itu? Gimana itu? Sebenarnya salah satu hal itu sebenarnya saya tuh ada semangat ya Pak, tetapi kemungkinan nih supaya rasa itu bisa muncul, saya pasti mungkin berlatih kali itu ya Pak ya, berlatih, kemudian nonton YouTube kali ya, orang bagaimana sih cara orang supaya PD-nya muncul, kemudian bagaimana sih ketika orang pengucapan itu lancar, mungkin saya harus belajar seperti itu ya Pak, gitu Pak, mungkin seperti itu ya. Bagus Bu, iya keren itu. Ternyata rencananya Bu Epa itu luar biasa, dan saya yakin Bu Epa itu lebih baik dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi Ibu jangan terlalu mengingat-ingat masa lalu lah Bu, yang sudah ya sudah. Jadi kita mempunyai optimis yang besar gitu, biar kedepannya kita lebih bagus lagi mungkin kayak gitu kan Bu ya. Jadi kita sudah yang sudah siapa tahu tahun ini rezeki kita begitu. Mudah-mudahan nih Pak Andri, mudah-mudahan setelah ngobrol sama Pak Andri ini mungkin agak-agak ini ya pasti Pak, agak muncul lah sedikit percaya diri gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan saya semangat lah insya Allah gitu Pak. Oke. Bagus sekali itu Bu Epa, keren. Itu keren ya. Bu Epa ternyata rencananya Bu Epa itu luar biasa. Dan saya yakin Bu Epa itu lebih baik dari pengalaman yang sebelumnya. Apakah sekarang ini Bu Epa sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pembacaan Panca Prasetya tersebut? Insya Allah lah Pak, insya Allah setelah ngobrol dengan Bapak, setelah ngobrol dengan Pak Andri, saya muncul ada semangat Pak, semangat bahwa saya sebenarnya mampu kali Pak ya untuk memunculkan rasa percaya diri itu. Dan pastinya saya berusaha untuk berlatih seperti itu Pak. Oke. Untuk mengikuti lomba itu. Nah, sekarang supaya persiapan Bu Epa itu pada saat mengikuti perlombaan tersebut bisa lancar gitu ya Bu ya. Adakah komitmen terhadap lomba itu Bu? Yang pasti komitmen saya adalah sungguh-sungguh berlatih, mempersiapkan diri, memunculkan rasa percaya diri saya, kemudian mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan itu Pak. Pastinya percaya diri, berlatih, dan itu yang insya Allah akan saya laksanakan Pak. Baiklah Bu Epa, saya yakin Bu Epa pasti bisa. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bu Epa juga sukses, dan kali ini juga mudah-mudahan mendapatkan juara. Amin, insya Allah. Ya benar Pak, semangat ini. Iya, harus semangat Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Bu Epa, semangat Bu ya. Semangat. Ya. Oke. Mengamati proses percakapan Pak Andre dengan coachingnya ya. Iya, Bu. Nah, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ini Pak Andre, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya. Boleh. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Pak Andre lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Pak Andre? Saya sudah menerapkan prinsip coach Bu ya, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi ini saya sudah terapkan Bu. Tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil yang sudah saya amati ya. Iya Bu. Nah, Pak Andri memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Hal ini terbukti tadi ketika ngobrol merasa setara, ada perbedaan, sudah akrab gitu ya. Nah, lalu kemudian Pak Andri juga sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Andri berusaha menggali dari coaching untuk mengeluarkan solusi ya terkait masalah yang dia hadapi. Lalu Pak Andri juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot seperti memaksimalkan potensi dari coaching, memberikan kompetensi inti seperti tadi ya, yang Pak Andri itu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan semuanya juga sudah terlaksana Pak Andri. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Pak Andri sudah melakukan percakapan dengan alur tirta
identifikasi masalah, lalu rencana dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari yang saya amati, Pak Andre sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa, Pak Andre. Ya, sama-sama Bu. Oke, ini pertanyaan Pak terakhir. Jadi berdasarkan hasil coaching, Pak Andre kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Pak Andre kembangkan berikutnya? Berdasarkan proses komunikasi yang dikembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu ya. Ya. Yang mana mungkin tadi seperti tadi lah merasa ada sedikit gangguan. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks gitu kan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di dirinya tersebut. Oh gitu. Kehadiran penuh atau present ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi agar bisa lebih dikembangkan dan saya berdoa semoga tekniknya juga bisa memaksimalkan dalam diri Pak Andre, memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya. Ya. Juga semoga proses ini menjadi bekal untuk Pak Andre ke depannya bisa menyampaikan atau memberi pelayanan yang luar biasa dan semoga ini bermanfaat buat kedepannya Pak Andre ya. Amin, amin ya Bu. Assalamualaikum Pak Andre, sampai sini dulu Ya, ya. terima kasih Bu. Ya.